Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Adelia dengan NIM 070113820252002 mahasiswi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis aplikasi e-katalog sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Definisi e-katalog. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, atau yang biasa disebut LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sebagai salah satu aplikasi yang menjadi peluru dalam sistem pengadaan pemerintah, e-katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas pelayanan informasi pada laman e-katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status kontrak katalog bagi penyedia. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik menyebutkan bahwa e-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia atau SNI, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis e-katalog. Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan elektronik, e-katalog terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama katalog elektronik nasional, yang kedua katalog elektronik sektoral, lalu yang terakhir katalog elektronik nasional. Katalog elektronik nasional disusun dan dikelola oleh LKPP, sedangkan katalog elektronik sektoral dikelola oleh kementerian atau lembaga, dan katalog elektronik lokal dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk pada analisis fitur pada aplikasi e-katalog. Pada aplikasi e-katalog terdapat banyak sekali fitur, contohnya yaitu fitur pengumuman, berita, informasi, unduh, tanya jawab, serta fitur hubungi kami. Aplikasi e-katalog juga terdapat beberapa fitur jenis penyedia produk, seperti nasional, lokal, sektoral, KUMKM, inovasi, dan fitur TKDN. Pada halaman juga terdapat fitur pencaharian yang sangat dibutuhkan. Pada e-katalog terdapat juga fitur informasi total produk yang disediakan. Seperti contoh pada gambar berikut ini, bisa kita lihat pada gambar tersebut terdapat berbagai macam produk yang disediakan, mulai dari jenis produk nasional, sektoral, serta produk lokal. Gambar berikut juga terdapat beberapa jenis jumlah penyedia produk, di mana pada KUMKM tersedia 454,941 produk, inovasi tersedia 289 produk, dan TKDN tersedia 949 produk. Apa fitur lain yang terdapat di aplikasi e-katalog? Gambar di samping merupakan fitur pengumuman yang terdapat di halaman depan aplikasi. Fitur pengumuman memuat pengumuman mengenai jenis katalog elektronik nasional, sektoral, maupun lokal. Berikut di bawah ini juga merupakan beberapa fitur lain yang terdapat di aplikasi e-katalog. Berikut merupakan fitur berita, yang dimana berisikan berita atau kabar mengenai promosi produk atau berita pembaruan data yang diperbaharui secara berkala. Lalu selanjutnya juga terdapat fitur informasi yang sangat jelas dan lengkap mengenai e-katalog, sehingga dapat memudahkan kita untuk mengakses data tersebut. Ini saya mengambil contoh produk e-katalog. Contoh produk e-katalog yang saya ambil yaitu jenis produk Philips. Di sini juga memuat beberapa informasi mengenai produk Philips yang dijual. Baiklah, itu tadi beberapa fitur yang dapat saya jelaskan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan kelebihan penggunaan aplikasi e-katalog. Yang pertama, fitur ini menyediakan efisiensi bagi para penyedia, karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP hanya untuk mencari informasi seputar katalog. Lalu yang kedua, e-katalog dapat diakses di mana saja dan kapan saja, karena laman ini dapat diakses melalui telepon seluler atau smartphone. Yang ketiga, dalam mengakses laman ini, penyedia juga diberikan kemudahan. Mereka tidak perlu login untuk melihat informasi yang dibutuhkan, seperti jadwal pengambilan dokumen kontrak, jadwal konsultasi, dan jadwal verifikasi. Lalu yang keempat, aplikasi e-katalog dapat merekam seluruh proses e-purchasing yang telah dilakukan sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis. Lalu yang terakhir, kelebihannya yaitu mempercepat proses penyerapan anggaran, karena proses pengadaan berjalan lebih cepat. Mempunyai beberapa kelebihan, penggunaan e-katalog juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, penggunaan aplikasi e-katalog belum sepenuhnya menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna katalog, dan penyelenggaraannya belum didukung sistem informasi yang memadai. Lalu yang kedua, adanya barang yang sangat spesifik dan belum bisa diproduksi di dalam negeri, hingga adanya produk atau barang yang standarisasinya berkaitan dengan keamanan atau teknologi tinggi. Lalu yang terakhir, yaitu lambatnya respon penyedia terhadap pemesanan yang dibutuhkan secara mendadak atau tidak dapat ditunda. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.